Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudatul Husna dengan NIM 2421010300072. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang kepuasan kerja dalam matkul manajemen sumber daya manusia. Baik, untuk pembahasan yang akan dibahas itu terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, tentang pengertian kepuasan kerja. Yang kedua, fungsi kepuasan kerja. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Dan yang terakhir, aspek-aspek kepuasan kerja. Mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, tentang pengertian kepuasan kerja. Apa pengertian kepuasan kerja? Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, di mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Dan ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya dan tercermin dalam sikap positif terhadap pekerjaan dan juga lingkungan kerjanya. Di sini juga terdapat pengertian kepuasan kerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robin 2001, pengertian kepuasan kerja adalah sikap seorang individu terhadap pekerjaannya yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang mereka terima dengan jumlah yang seharusnya mereka dapatkan. Dan yang kedua, menurut Hasibuan 2012, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya dan tercermin dalam moral kerja, kedisiplinan, dan juga prestasi kerja. Ketiga, menurut Luke 1969, bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosi senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan pada pengalaman kerja seseorang. Dan yang terakhir, menurut Handoko 2011, bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, di mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Untuk pembahasan yang kedua, yakni akan membahas terkait tentang fungsi kepuasan kerja. Untuk fungsi kepuasan kerja itu ada 7 fungsi. Yang pertama, produktivitas meningkat, yaitu karyawan yang puas lebih termotivasi, yang secara langsung meningkatkan output dan efisiensi kerja. Yang kedua, absensi dan turnover rendah, yaitu rasa puas membuat karyawan lebih jarang absen dan cenderung bertahan lebih lama di perusahaan. Ketiga, kualitas kerja lebih baik, yaitu karyawan yang puas, lebih fokus pada detail, dan memiliki motivasi internal untuk menghasilkan pekerjaan yang bermutu tinggi. Yang keempat, loyalitas karyawan tinggi, yakni kepuasan kerja menumbuhkan rasa memiliki dan komitmen yang kuat terhadap organisasi. Fungsi kelima, kesehatan dan kesejahteraan meningkat, yaitu lingkungan kerja yang memuaskan, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan fisik serta mental karyawan. Yang keenam, yakni iklim kerja positif tercipta, yaitu karyawan yang puas berkontribusi pada suasana kerja yang lebih harmonis, suportif, dan menyenangkan. Untuk yang terakhir, yaitu citra perusahaan membaik. Karyawan yang puas menjadi representasi positif perusahaan, meningkatkan reputasi di mata publik dan calon pekerja. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja.
Dalam kepuasan kerja, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang pertama, faktor pekerjaan. Di antaranya, isi pekerjaan, yaitu tingkat tantangan, variasi, minat, dan otonomi yang diberikan oleh pekerjaan. Pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan serta memberikan rasa pencapaian cenderung meningkatkan kepuasan. Yang kedua, tanggung jawab, yaitu tingkat tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan. Tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan dapat meningkatkan rasa penting dan kepuasan. Yang ketiga, umpan balik. Informasi yang diterima karyawan mengenai kinerja mereka. Umpan balik yang positif dan konstruktif membantu karyawan merasa dihargai dan juga termotivasi. Yang keempat, peluang pengembangan diri dan karir, yaitu kesempatan untuk belajar hal baru, mengembangkan keterampilan, dan adanya jalur karir yang jelas dalam organisasi. Dan yang terakhir, keamanan kerja, yaitu perasaan aman dan terlindungi dari pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. Kedua, faktor individu. Faktor individu antara lain, yang pertama, kepribadian. Ciri-ciri kepribadian individu seperti optimisme, harga diri, dan efikasi diri dapat mempengaruhi bagaimana mereka memandang pekerjaan mereka. Yang kedua, nilai-nilai. Kesesuaian antara nilai-nilai pribadi karyawan dengan nilai-nilai organisasi dan pekerjaan. Yang ketiga, sikap, yaitu pandangan dan perasaan umum karyawan terhadap pekerjaan dan kehidupan. Keempat, ekspektasi, yaitu harapan karyawan terhadap pekerjaan termasuk gaji, promosi, dan juga kondisi kerja. Dan yang terakhir, usia, pengalaman kerja, dan juga tingkat pendidikan. Faktor-faktor demografis ini dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja. Untuk pembahasan terakhir yang akan dibahas itu terkait tentang aspek-aspek. Untuk pembahasan terakhir yang akan faktor yang pertama yaitu kerja yang secara menantang. Kebanyakan karyawan menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan, juga menawarkan tugas, kebebasan, dan umpan balik mengenai betapa baik mereka mengerjakan. Yang kedua, ganjaran yang pantas. Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang mereka persepsikan sebagai adil dan segaris dengan penghargaan mereka. Faktor yang pertama yaitu kerja yang secara menantang. Untuk aspek yang ketiga yaitu kondisi kerja yang mendukung. Karyawan peduli akan lingkungan kerja, baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas. Studi-studi memperagakan bahwa karyawan lebih menyukai keadaan sekitar fisik yang tidak berbahaya atau tidak merepotkan. Untuk aspek yang keempat, yaitu rekan kerja yang mendukung. Orang yang mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau prestasi yang berwujud dari dalam kerja. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan sosial. Oleh karena itu, bila mempunyai rekan kerja yang ramah dan menyenangkan, dapat menciptakan kepuasan kerja yang meningkat. Tetapi perilaku atasan juga merupakan determinan utama dari kepuasan. Untuk aspek yang terakhir, yaitu kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Pada hakikatnya, orang yang tipe kepribadiannya itu sama dengan pekerjaan yang mereka pilih, seharusnya mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka. Dengan demikian, akan lebih besar kemungkinan untuk berhasil pada pekerjaan tersebut. Dan karena sukses
mempunyai keberjadian yang lebih besar untuk mencapai kepuasan yang tinggi dari dalam kerja mereka.